Ini adalah materi tentang jenis-jenis sudut. Ada 4 jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama adalah sudut lancip. Ini adalah gambar dari sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Berarti mulai dari 1 derajat sampai dengan 89 derajat. Yang penting tidak lebih dari 90 dan tidak kurang dari 0. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Biasanya ditandai dengan tanda siku-siku atau seperti huruf L ya. Ini artinya adalah sudut siku-siku. Ini adalah gambarnya, kemudian ini adalah sudutnya. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Ini sudut tumpul ya, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Artinya mulai dari 91 sampai dengan 179 derajat. Yang penting kurang dari 80 derajat dan di atas 90 derajat. Karena apabila masuk 180 derajat maka dia termasuk sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Gambarnya seperti ini. Jadi ini bisa diberi 180 derajat. Kemudian ini adalah ya kurang dari 180 derajat. Kemudian ini pas yaitu 90 derajat dan ini adalah kurang dari 90 derajat. Nah, kita lanjutkan untuk lebih memperdalam tentang sudut. Bisa dilihat ada beberapa provinsi, mulai dari Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Istana Anak, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Tengah, Teater 40, dan Sumatera Utara. Biasanya saya mengambil contoh dengan jarum jam. Sekarang kita dengan tujuan wahana wisata misalnya. Nah, berdasarkan gambar ini, mari kita temukan pasangan yang membentuk sudut lancip misalnya. Kita ambil contoh misalnya Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Ini apabila kita tarik maka dia membentuk sudut lancip. Kemudian Sulawesi Utara dengan Istana Anak. Nah, ini juga membentuk sudut lancip. Tapi apabila Kalimantan Selatan dan Istana Anak ini dijadikan satu, maka membentuk sudut siku-siku. Nah, karena lurus. Nah, kenapa namanya siku-siku? Karena memang dia seperti siku tangan kita, yaitu tegak lurus, begitu. Kemudian dari Jawa Tengah misalnya, dari Jawa Tengah ke Sulawesi Utara, coba dilihat Jawa Tengah ada di sini, kemudian Sulawesi ada di sini. Kira-kira sudut apa yang terbentuk dari Jawa Tengah dan Sulawesi Utara? Iya, betul sekali, ialah sudut lurus. Berikutnya dari Sumatera Utara ke Bali misalnya, ini Sumatera Utara ada di sini, kemudian Bali ada di sini. Sudut apakah yang dibentuk dari Sumatera Utara dan Bali? Ya, betul sekali, ialah sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Nah, berikutnya adalah tentang jumlah sudut. Misalnya ada sebuah kertas, kemudian kita setiap sudut kita gunting membentuk segitiga seperti gambar di sini. Kemudian kita ambil dan kita pisahkan guntingan ketiga sudut tersebut, kemudian kita gabungkan atau kita satukan, kita impitkan salah satu sisi ketiga potongan sudut tersebut tanpa celah, maka dia membentuk sebuah sudut. Sudut apakah yang dibentuk? Kalau di sini kan sudutnya ya sudut hampir rata-rata sudut lancip ya. Ini kan sudut lancip, ini sudut lancip, sudut lancip. Kemudian setelah disatukan menjadi, nah ini kemudian dia membentuk sebuah sudut baru yang besarnya adalah 180 derajat atau sudut lurus ya. Ya. Jadi karena sudut lurus maka dia 180. Karena 180 maka dia adalah sudut lurus. Nah, jadi ini adalah prinsip untuk kita menghitung bagaimana besar sudut yang tidak diketahui tapi yang lainnya diketahui. Simak penjelasannya. Nah, ini kita langsung ke soal ya.
Jadi soalnya biasanya yang keluar adalah seperti ini. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga-segitiga berikut ini. Kita ambil contoh misalnya yang A, ya kan? Nah, yang A ini ada segitiga ABC. Sudut A diketahui berapa? 95, ya kan? Kemudian sudut B diketahui berapa? 30, ya kan? Derajat. Nah, kemudian ditanyakan sudut B. Kenapa ditanyakan sudut B? Karena sudut B-nya masih kosong, makanya ditanyakan. Nah, kalau kita sudah paham materi yang tadi bahwa jumlah keseluruhan sudut pada segitiga adalah 180 dan sudah ada A95 kemudian C30, maka berapakah B? Iya, gampang sekali. Caranya adalah 180 dikurangi apa? Dikurangi ini dan ini, dikurangi 95 dan dikurangi lagi 30. Coba tebak berapa jawabannya? Nah, masih ingat kan cara pengurangan kan? Ya, coba kita orek-orek ya. Jadi yang belum bisa pengurangan itu diperhatikan. Ya, ini 180 dikurangi 95, materi kelas 2 ya. 0 kurangi 5 adalah 5 ya, karena nggak bisa, dia harus minjem jadi 10 kan begitu ya. Karena ini minjem 10 maka sini tinggal 7 kurangi 9 nggak bisa, pinjem 1, 17 kurangi 9 sama dengan 8. 1 habis 85. Sudah selesai belum? Belum. Karena belum dikurangi dengan 30, maka harus dikurangi dengan 30. 85 kurangi lagi 30, 5 kurangi 0, 5, 8 kurangi 3, 5. Sehingga jawabannya adalah 55.